5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 17, semakin misterius. Pak Lenoir tercengang memandang Julian. Tak ada yang berbicara sehabis pernyataan Julian yang mengagetkan. Julian sendiri menyesal karena terlanjur berkata tadi. Tetapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Ketika Pak Lenoir sudah agak berkurang kagetnya dan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar langkah orang mendekat. Ternyata Blok yang datang. Masuk, Blok, kata Pak Lenoir. Nampaknya dalam rumah ini telah terjadi hal-hal aneh. Blok tetap berdiri di depan pintu. Kelihatannya ia tak mendengar panggilan majikannya. Dengan gerakan tak sabar Pak Lenoir melambaikan tangan, menyuruhnya masuk. Tidak, kata Julian tegas. Persoalan yang akan kita bicarakan tak boleh diketahui oleh Blok, Pak Lenoir. Kami tak menyukainya, dan kami juga curiga padanya. Apa maksudmu? Tanya Pak Lenoir dengan suara marah. Apakah yang kau ketahui tentang pesuruh-pesuruhku? Aku sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun, sebelum ia mulai bekerja di sini. Blok betul-betul bisa dipercaya. Bukan salahnya ia tuli, yang menyebabkannya kadang-kadang cepat kesal. Tetapi Julian tetap keras kepala. Dilihatnya kilatan sinar marah dalam tatapan mata Blok. Dibalasnya tatapan itu. Ini sudah benar-benar keterlaluan, kata Pak Lenoir lagi. Kelihatan ia berusaha menahan diri, menahan marahnya yang sudah hampir meledak. Entah apa saja yang terjadi, yang menyebabkan tamuku dan juga Pierre lenyap. Dan sekarang kalian berbicara, seolah-olah aku bukan lagi tuan rumah ini. Ku minta agar kalian menceritakan segala-galanya yang kalian ketahui padaku. Saya lebih senang menceritakannya pada polisi saja, jawab Julian, sementara matanya masih terus menatap Blok. Tetapi air muka orang itu tak nampak berubah sedikit pun juga. Pergilah, Blok, ujar Pak Lenoir pada akhirnya. Ia mengalah, karena menyadari bahwa Julian toh tidak akan mau bicara selama pesuruh itu ada dekat mereka. Sebaiknya kita semua masuk ke kamar kerjaku. Persoalan ini kelihatannya menjadi semakin misterius. Kalau polisi memang harus campur tangan, maka sebelumnya aku juga harus mengetahui persoalannya. Aku tak mau kelihatan seperti orang tolol dalam rumahku sendiri, apabila mereka datang nanti. Mau tak mau, Julian merasa agak bingung juga. Pak Lenoir tak bersikap seperti seharusnya menurut dugaan Julian. Ayah tiri si hangus kelihatan benar-benar heran dan bingung. Dan jelas ia juga berniat hendak memanggil polisi. Kalau ada sangkut pautnya dengan peristiwa lenyapnya Paman Quentin dan si hangus, masakan ia akan bertindak begitu? Pikiran Julian menjadi kacau balau. Sementara itu Ibu Lenoir sudah menangis, sedang Maribel terisak-isak di sisinya. Pak Lenoir merangkul istrinya, dan mengecup pipi anaknya. Sekonyong-konyong ia tidak nampak jahat lagi. Pak Lenoir ternyata bisa juga berlembut hati. Sudahlah, jangan cemas, katanya pada istri dan anaknya, persoalan ini akan segera kita jernihkan, juga apabila untuk itu harus dikerahkan polisi sepasukan besar. Rasanya aku tahu siapa yang menjadi biang keladi segala-galanya. Ucapannya itu semakin mengherankan Julian. Beramai-ramai mereka masuk ke kamar kerja, mengikuti Pak Lenoir. Pintu kamar masih terkunci. Pak Lenoir merogoh kantong, mengambil anak kunci lalu membuka pintu. Kertas-kertas yang bertumpuk di atas mejanya didorong ke tepi olehnya. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang kau ketahui, katanya dengan tenang pada Julian. Anak-anak melihat bahwa ujung hidungnya sudah tidak pucat lagi. Rupanya kemarahan yang timbul sekonyong-konyong tadi sudah mereda kembali. Yah, Julian ragu-ragu, tak tahu bagaimana caranya memulai laporan. Rumah ini rasanya sangat aneh. Banyak terjadi hal-hal ganjil dan misterius di dalamnya. Saya khawatir Pak Lenoir takkan senang jika segala-galanya yang saya ketahui dilaporkan pada polisi. Julian, jangan berbelit-belit kalau ngomong, kata Pak Lenoir dengan tidak sabar. Tingkah lakumu seolah-olah aku ini penjahat yang khawatir ketahuan polisi. Aku bukan penjahat. Katakanlah, apa yang sebetulnya sedang terjadi di rumah ini. Yah, misalnya saja pemberian isyarat dengan lampu dari kamar menara, kata Julian sambil memperhatikan wajah Pak Lenoir. Seketika itu juga mulut Pak Lenoir ternganga. Jelas sekali ia tercengang mendengar kata-kata Julian. Ia hanya bisa menatap anak itu tanpa berkata. Sedang Ibu Lenoir menjerit. Isyarat, isyarat apa maksudmu? Julian menerangkannya. Diceritakannya bagaimana si hangus secara kebetulan melihat ada pancaran sinar dari kamar menara, lalu bagaimana ia bersama Dick diajak melihat sinar itu pada suatu malam.
Ia juga menceritakan tentang cahaya-cahaya kecil yang seperti berbaris, datang dari arah laut dan melintasi daerah rawa. Pak Lenoir mendengarkan dengan tekun. Sekali-sekali ia bertanya, meminta penjelasan lebih lanjut tentang salah satu hal yang ingin diketahuinya dengan lebih jelas. Didengarnya betapa orang tak dikenal yang memberi isyarat itu kemudian pergi ke kamar tidur blok dengan diikuti oleh anak-anak, dan bahwa orang itu tiba-tiba saja hilang setelah masuk ke kamar itu. Tentunya keluar lewat jendela, kata Pak Lenoir. Percayalah, Blok tak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini. Ia sangat setia, dan sangat banyak jasanya sejak ia bekerja di sini. Aku mempunyai perasaan bahwa biang keladi segala kejadian misterius ini Tuan Barling. Dari rumahnya ia tak bisa memberi isyarat ke arah laut, karena letaknya di bukit kurang tinggi. Lagi pula arahnya tidak tepat, bukan menghadap ke laut. Rupanya selama ini ia mempergunakan menara rumah ini untuk memberikan isyarat pada gerombolannya. Dan mungkin dia sendiri yang datang melakukannya. Ia mengenal segala lorong tersembunyi yang ada dalam rumah ini, jauh lebih tahu daripada aku. Baginya mudah saja datang dan pergi semau-maunya. Anak-anak dengan segera berpikir, mungkin saja pemberi isyarat itu memang Tuan Barling. Mereka memandang Pak Lenoir. Mungkin benar ayah tiri si Hangus sama sekali tak ada urusannya dengan kejadian-kejadian aneh selama itu. Aku tak melihat alasan kenapa Blok tak boleh mengetahui persoalannya, ujar Pak Lenoir sambil bangkit. Bagiku sudah jelas bahwa Tuan Barling banyak sekali mengetahui perihal kejadian-kejadian aneh itu. Coba kulihat sebentar, apakah Blok juga mengetahui hal-hal yang mencurigakan. Julian agak cemberut. Apabila Pak Lenoir bermaksud menceritakan segala-galanya pada Blok, yang menurut perasaan Julian terlibat dalam komplotan rahasia, maka ia tak mau bercerita lebih lanjut. Coba kutanyakan pendapat Blok mengenai persoalan ini, kata Pak Lenoir lagi. Nanti kalau ternyata kita tak berhasil memecahkan sendiri persoalan ini, barulah kita minta bantuan polisi. Kemudian ia keluar. Julian tak mau bercerita terlalu banyak di depan Ibu Lenoir. Karena itu ia mengalihkan pembicaraan. Hei, bagaimana kalau kita sarapan saja dulu? Katanya, aku sudah lapar sekali. Anak-anak sarapan di kamar belajar, seperti biasa. Hanya Maribel saja yang tak bisa makan, karena masih terus cemas memikirkan si Hangus. Kurasa kita sebaiknya harus berusaha pula memecahkan kejadian misterius ini, kata Julian ketika mereka sudah sendirian di meja makan. Aku kepingin menyelidiki kamar yang dipakai menginap oleh ayahmu, George. Itu usaha kita yang pertama. Di samping lorong rahasia yang sudah kita kenal, pasti masih ada jalan tersembunyi lain untuk keluar dari situ. Menurut pendapatmu, apa yang terjadi dalam kamar itu kemarin malam? Tanya Dick. Kurasa si Hangus masuk dan bersembunyi di sana, menunggu sampai ayah George tidur. Kalau keadaan sudah aman baginya, barulah ia menyelinap memasuki lorong rahasia di belakang lemari, kata Julian sambil berpikir-pikir. Tetapi sementara si Hangus masih bersembunyi, tahu-tahu ada orang masuk. Orang itu bermaksud hendak menculik Paman Quentin. Aku tak tahu dengan pasti, ini hanya perkiraanku saja. Si Hangus berteriak karena kaget, lalu jatuh pingsan. Mungkin karena dipukul, tetapi mungkin pula dibungkam dengan jalan lain. Sesudah itu ia dan Paman Quentin diculik bersama-sama, dan dibawa pergi melalui salah satu jalan rahasia yang tak kita ketahui tempatnya. Ya, bisa saja begitu. Seru George bergairah. Dan yang menculik mereka Tuan Barling. Kudengar jelas si Hangus menyerukan, Tuan Barling. Rupanya saat itu ia menyalakan senter, lalu melihat muka orang itu. Jadi mungkin saat ini mereka disembunyikan di salah satu tempat dalam rumah Tuan Barling, ujar Anne dengan sekonyong-konyong. Ya, kata Julian, tak teringat olehku kemungkinan itu. Betul. Tentu saja mereka sekarang disembunyikan dalam rumah itu. Aku kepingin ke sana sekarang juga. Aku ikut, ya, kata George meminta. Jangan, larang Julian, kau tak boleh ikut. Persoalan ini berbahaya, karena Tuan Barling berbahaya dan jahat orangnya. Kau dan Maribel tak boleh ikut. Aku akan pergi bersama Dick. Kau jahat, kata George. Matanya berkilat-kilat, mencerminkan kemarahannya. Bukankah aku sebanding dengan anak laki-laki? Aku harus ikut. Ya, kuakui kau tidak kalah dengan anak laki-laki, kata Julian. Karena itu tolonglah jagakan Anne dan Maribel. Jangan sampai mereka ikut diculik. Ya, jangan pergi, George, kata Anne. Temani kami di sini.
Kurasa toh tak ada gunanya ke sana, kata George. Tanggung Tuan Barling tak mengizinkan kalian masuk ke rumahnya. Dan kalaupun kalian berhasil, pasti nanti takkan bisa menemukan semua tempat rahasia di dalamnya. Pasti banyak sekali jumlahnya, sama banyak dengan di sini. Atau bahkan lebih banyak lagi. Menurut perasaan Julian, kata George itu memang benar. Tetapi ia harus mencobanya. Sehabis sarapan, ia dan Dick pergi menuruni bukit ke rumah Tuan Barling. Tetapi sesampai di sana, ternyata rumah itu tertutup semua pintu dan jendelanya. Mereka membunyikan bel dan mengetuk pintu. Tetapi tak ada yang keluar. Tirai-tirai tertutup rapat di balik jendela-jendela yang dikatupkan. Dari cerobong rumah tak nampak asap mengepul. Tuan Barling pergi berlibur, kata tukang kebun yang sedang mengurus taman bunga di rumah sebelahnya. Ia berangkat pagi ini, naik mobil. Semua pembantu di rumah juga diberi cuti. Oh, kata Julian tercengang, ada orang yang ikut dalam mobilnya. Barangkali seorang laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki. Tukang kebun kelihatan heran mendengar pertanyaan itu. Ia menggeleng. Tidak, Tuan Barling pergi sendirian. Terima kasih, kata Julian, lalu kembali ke sarang penyelundup bersama Dick. Persoalan menjadi semakin misterius. Tuan Barling pergi berlibur, dan semua pembantu di rumahnya juga diberi cuti. Jadi rumah kosong. Dan Tuan Barling pergi seorang diri dengan mobil, tanpa membawa orang-orang yang diculiknya. Kalau begitu apa yang terjadi dengan Paman Quentin dan si Hangus? Untuk apa Tuan Barling menculik Paman Quentin? Julian teringat bahwa Pak Lenoir tak mengemukakan alasan yang mungkin mengenainya. Barangkali ayah tiri si Hangus tahu sebabnya, cuma tak mau mengatakan pada mereka. Persoalan itu benar-benar membingungkan. Sementara itu George juga tidak tinggal diam. Ia menyelinap masuk ke kamar si Hangus yang dijadikan tempat ayahnya menginap. Diperiksanya segala penjuru kamar dengan seksama, mencari-cari jalan rahasia yang belum diketahui oleh si Hangus. Seluruh dinding kamar diketuk-ketuknya. Karpet disingkapkan, lalu diperiksanya seluruh permukaan. Lantai, dicobanya lagi membuka batu di belakang lemari. George sangat ingin bisa masuk ke lorong lewat situ, untuk mencari tim. Pintu kamar kerja di bawah sudah terkunci lagi. George tak berani bercerita tentang tim pada Pak Lenoir, dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan anjingnya itu. Karena tak berhasil, George berpaling dan hendak keluar dari kamar si Hangus. Tiba-tiba dilihatnya sesuatu di lantai, dekat jendela. Ia membungkuk dan memungut benda yang dilihatnya itu. Sebuah sekerup kecil. George memandang berkeliling. Dari mana datangnya sekerup itu? Mula-mula tak dilihatnya sekerup yang sama ukurannya dengan yang ada di tangannya. Tetapi kemudian matanya tertumbuk pada bangku panjang dekat jendela. Bagian atas bangku itu bersekerup. Mungkinkah sekerup di tangannya itu berasal dari bangku tersebut? Tetapi mana mungkin? Diperiksanya lebih teliti. Kemudian ia berteriak, satu sekerup tidak ada di bagian tengah sebelah depan. Sekarang aku harus berpikir baik-baik. Ia teringat lagi pada kejadian kemarin malam. Ada orang masuk mengendap-endap, sewaktu ia sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Orang itu bekerja sambil membungkuk di atas bangku dekat jendela, mengutak-utik selama beberapa waktu. Diingatnya kembali berbagai bunyi, ketak-ketik seperti suara logam, serta bunyi mendecit-desit pelan. Rupanya itu bunyi sekerup yang diputar masuk ke dalam papan bangku. Rupanya orang itu tadi malam menyekerupkan papan sebelah atas bangku, pikir George. Karena dalam kamar gelap, sebuah sekerup terlepas lalu jatuh ke lantai. Untuk apa papan itu disekerupkan? Pikirnya selanjutnya, mungkin untuk menyembunyikan sesuatu. Apakah yang ada dalam bangku ini? Kedengarannya kosong. Aku tahu, selama ini tutupnya selalu disekerup rapat. Aku pernah berusaha membukanya, karena kukira dalamnya merupakan tempat menyimpan barang. Tetapi tutupnya tersekerup rapat. George mulai yakin bahwa ada sesuatu yang misterius pada bangku dekat jendela kamar si Hangus. Ia bergegas mencari obeng. Setelah ditemukan, ia bergegas lagi masuk ke kamar. Pintu kamar dikuncinya. Ia tak mau terpergok oleh blok, kalau orang itu mengintip-intip lagi. Kemudian sekerup-sekerup dibukanya satu persatu dengan obeng. Apakah yang akan ditemukannya dalam bangku? George sudah tak sabar lagi.